Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnin Suryana dengan NIM 856892179. Hari ini saya akan melakukan pengamatan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan topik ekosistem darat. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik atau komponen tidak hidup dengan komponen biotik atau komponen hidup. Mereka saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Dalam ekosistem ada yang dinamakan komponen biotik atau komponen hidup. Contohnya adalah manusia, bisa juga hewan, tumbuhan, bahkan juga jamur dan bakteri. Dan kemudian ada juga komponen abiotik atau komponen tak hidup. Contohnya adalah tanah, batu, udara, matahari, dan juga suhu. Ekosistem darat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem alami seperti hutan seperti yang kita lihat pada saat ini. Kemudian juga ada ekosistem buatan atau contohnya bisa saja kebun, sawah, dan lain-lain. Dalam ekosistem, makhluk hidup mempunyai peran masing-masing. Yang pertama ada yang berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan. Mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan memproduksi makanannya sendiri, yaitu dengan cara fotosintesis. Yang kedua, yaitu ada yang disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah hewan dan manusia yang memakan makanan yang dibuat oleh tumbuhan tadi. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai dekomposer. Dekomposer adalah pengurai. Pengurai ini contohnya adalah jamur dan cacing yang bisa menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup. Hari ini saya akan melakukan pengamatan pada ekosistem alami yaitu hutan. Hal-hal yang harus saya siapkan adalah yang pertama adalah alat tulis, kemudian ada tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar. Mari kita lakukan. Pengamatan yang pertama saya menemukan pohon pinus. Pohon pinus ini usianya sudah cukup tua, sepertinya sudah menjulang tinggi ke udara. Kakao, yang biasanya pohon ini digunakan untuk membuat atau memproduksi coklat. Oke, makhluk hidup selanjutnya yang saya temui adalah pohon nangka. Dan di sebelahnya lagi yang sudah menjulang tinggi itu adalah pohon melinjo yang biasanya kita kenal bijinya bisa dimanfaatkan atau dibuat menjadi keripik. Mayoritas di hutan biasanya terdapat pepohonan yang sangat tinggi dan juga rimbun. Ini adalah pohon yang sudah sangat besar sekali. Kalau kita lihat sepertinya ini adalah pohon beringin. Wilayah pengamatan saya ini adalah tempat konservasi alam ya. Saya menemukan juga hewan di lingkungan hutan ini yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu yang sangat indah sekali dan ia hinggap di pohon kakao. Hewan selanjutnya yang saya temui adalah laba-laba, juga saya temui di sini. Banyak sekali ia membuat sarang. Hewan selanjutnya yang saya temui adalah semut. Semut yang kecil-kecil, dia hinggap di tumbuhan kopi. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada komponen abiotik atau komponen tidak hidup. Yang pertama yaitu saya menemukan tanah. Tanah ini adalah salah satu contoh komponen abiotik atau komponen tak hidup. Tanah berfungsi sebagai tempat menopang tumbuhan.
Di tanah ini juga terdapat unsur-unsur hara yang dapat membantu tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, komponen abiotik yang saya temukan adalah batu. Batu juga merupakan contoh dari komponen abiotik. Komponen abiotik yang lain yaitu seperti dedaunan kering ini merupakan contoh benda tidak hidup yang nantinya akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Ekosistem selanjutnya adalah ekosistem buatan. Saya mengunjungi kebun di sekitar rumah. Ini adalah salah satu contoh ekosistem buatan. Di sini saya menemukan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh petani. Salah satunya adalah terong. Kemudian saya juga di sana menemukan sawi. Selain tumbuhan yang memang dijadikan oleh manusia sebagai sumber pangan atau memang ditanam untuk mendapatkan penghasilan, di sekitar kebun juga terdapat rumput-rumput liar yang juga tumbuh di sana. Rumput liar ini jika tidak dikendalikan oleh petani, maka dia akan menjadi gulma yang mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan berikutnya yang saya temukan adalah cabai, yang biasanya kita gunakan untuk membuat sambal. Hewan yang saya jumpai di kebun ketika melakukan pengamatan adalah salah satunya yaitu kupu-kupu seperti pada video. Hewan lain yang saya temukan adalah burung. Burung biasa terbang ke sana kemari di kebun petani. Itulah hasil pengamatan yang sudah saya lakukan di kebun sekitar rumah dan di hutan sekitar tempat tinggal saya. Untuk hasil pengamatan akan saya letakkan pada laporan praktikum IPA di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.